Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyambung pucuk kelengkeng. Kita cari interestnya dulu nih. Ini yang kita cari kelengkengnya adalah kelengkeng yang memang pernah berbuah. Ini udah lumayan lama umurnya. Jadi kita cari nih. Untuk interest jangan sembarangan supaya berhasil. Dan kita menemukan satu interest seperti ini. Jangan ketika daun muda di pucuk, tetapi seperti ini belum sempat mekar. Ini nih, kelihatan nggak sebelah kanan nih? Nah, ini dia, yang sempat mekar. Jadi kita potong. Ya. Ini kawan, interestnya di ujung udah berdaun cukup tua. Sementara di pucuk ini sudah ingin mengeluarkan tunas yang baru. Oke, kita lanjut. Oke, kita telah mempersiapkan yang pertama ini. Anak kelengkeng, anaknya ya. Jadi kita dapatkan kelengkeng ini dari semayan ataupun dari biji. Kita tanam dari biji. Kemudian kira-kira usia apa namanya, bukan usia, besar batangnya sudah segini, kira-kira sudah bisa disambung. Ini kita tinggal menyambungnya. Dan ini kenapa ada plastik di atasnya? Karena kemarin menyambung pucuk juga, tetapi gagal, nggak jadi. Jadi kalau orang yang menyambung itu ataupun grafting belum tentu jadi. Banyak yang nggak jadi. Saya sendiri banyak yang nggak jadi. Kita lanjut. Kemudian kita potong dulu. Yang plastiknya ini kita potong sini aja. Ya. Telah terpotong. Nih kawan-kawan, sebelum kita menyambungnya, interest yang sudah kita siapkan tadi ini kita lihat dulu memiliki mata tunas. Ini ini dia mata tunas di celah-celah ketiak daunnya seperti ini. Nih, ini mata tunas yang akan jadi. Jadi kawan-kawan, kalau untuk interest gini sebenarnya bisa banyak nih, bisa dapatnya banyak. Tapi kita akan membuatnya dua aja. Kita potong dulu, kita buang daun-daunnya. Nih. Semuanya kita buang. Nah, ini yang di ujung gak usah dibuang. Seperti ini. Kemudian ini karena banyak calon tunas, jadi kita buat jadi dua sambungan. Jadi kita menggunakan pucuk satu, tetapi kita gunakan yang bawahnya juga. Kita potong jadi dua. Nih. Jadi sebelum kita sambung kawan-kawan, kita harus punya ini dulu nih. Misalkan kita nggak punya plastik grafting ya, maka saya menggunakan ini. Ini plastik warping. Kawan-kawan tahu plastik warping itu apa? Kalau yang nggak tahu, plastik warping itu biasanya dipakai untuk kue ataupun gorengan, ada acara-acara akikah kah, atau acara-acara syukuran dan sebagainya, atau undangan pesta dan sebagainya. Biasanya kan ada plastik untuk menutup
kuenya supaya tidak ada lalat, maka menggunakan plastik seperti itu. Dia bisa lengket kan, bisa lengket. Maka oleh sebab itu ini menjadi alternatif buat kita. Biasanya kalau kita beli plastik seperti ini panjang ya, sekitar ada 40 cm kalau nggak salah. Tapi ini kelantaran saya potong, makanya tinggal segini untuk menutup entres. Jadi begini kawan-kawan, sebelum kita pasang ataupun sebelum kita grafting, kita melilitnya terlebih dahulu. Jadi kita lilitnya bukan seketika kita grafting, tetapi setelah kita grafting, tetapi sebelum. Nih, kita lilit aja. Kalau misalkan ada mata tunas yang seperti ini patah di pangkal nggak apa-apa, karena kita mengharapkan yang akan tumbuh itu di pucuk ini, kecuali kita menggraftingnya atau menyambungnya atau okulasinya itu tidak pada pucuk, maksudnya entresnya tidak memiliki pucuk, seperti cara yang kedua nanti. Ini kita balut dulu seperti ini, usahakan dan kita lihat bahwa entres tetap terjaga kelembabannya. Nih, kemudian kita balut sepatnya, kita balut, jangan sampai patah yang di ujung. Kalau yang di pangkal nggak apa-apa. Nih, pelan-pelan aja, kita lilit saja. Nah, setelah kita sampai ke ujung, kita pelintir, nah, baru kita putuskan. Ini plastik warping ya, mudah untuk kita dapatkan di toko-toko harian, juga ada yang jual. Nah, di Tosorba juga ada ya, plastik warping namanya. Dan setelah ini kita siapkan ini tadi yang dari biji ya, entresnya apa namanya, rootstocknya yang dari biji, kita sisakan 4 daun di bawah, kemudian kita setarakan, sesuaikan. Ini kalau bisa kawan-kawan di sini nih, kan mata tunas di bawah, mata tunas di bawah, mata tunas ini, mata tunas di bawahnya, seperti itu. Kemudian kita belah, atau ya kita belah aja deh, kita belah. Ingat, ini pisau harus benar-benar tajam dan steril. Nah, setelah terbelah seperti ini, baru kita buat menyudut irisan meruncing, tapi dari 2 bagian saja, depan belakang. Ini dimaksudkan supaya kambiumnya bisa menyatu kepada kang bawah. Nah, setelah ini kita masukkan, kelihatan nggak sih? Nih, kita masukkan seperti ini. Nah, jangan terlalu kuat, jangan dipaksakan. Kalau kira-kira kiri kanan di sini kawan-kawan sudah menyatu, ini kiri kanannya sudah rapat, maka ini insya Allah akan berhasil. Jadi pengirisan juga penting. Kemudian kita lilit. Lilitnya ini sebenarnya nggak perlu rapi, akan tetapi fungsinya adalah hanya untuk menjaga agar keratan ini ataupun belahan dari entresnya dan rootstocknya tidak busuk ataupun tidak terkena angin sehingga kering. Nah, kita buat suatu lilitan, dijaga aja yang penting, nggak perlu rapi. Nih,
Kalau pakai plastik warping kan lebih lembut cara nakannya, jadi kambium nggak rusak gitu. Nih, kita delete, jadi nggak perlu sampai ke atas karena kita udah melilitnya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, sudah siap seperti ini. Kemudian kita biarkan terlebih dahulu. Yang kedua, ini juga saya buat dari rootstock yang pernah gagal, makanya di ujung ini kering, maka kita potong. Ini karena ini sih saya entres yang tadi ya. Nah, lalu kita potong karena dia cukup besar, maka kita ambil yang di pangkal. Ini dibuat dengan seperti yang pertama. Kita belah, kemudian di sini kita buat irisan sayatan. Pisau wajib tajam, kalau nggak tajam sulit untuk berhasil. Nah, ini kan ada mata tunas di atas, mata tunas, jadi ini kita harapkan akan jadi. Kita tancapkan. Maaf, seharusnya ini kita balut dengan warping terlebih dahulu, tapi karena udah menancap, kita balut saja ini dengan plastik warping. Ini karena batangnya besar dan pucuknya juga nggak terlalu lunak, maka di sini langsung kita tutup dengan plastik warping. Ini kita balut ya teman-teman, kawan-kawan. Nah, ingat mata tunas yang kita harapkan untuk jadi jangan dipatahkan, jangan sampai patah. Jadi sampai di sini, misalkan dari ujung seperti ini, nah kita lakukan perlahan saja. Ini sangat penting karena ini yang kita harapkan untuk jadi nantinya. Jadi dia tidak terjepit. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat juga di atasnya. Nah, kita pelintir dan kita putuskan. Nah. Oke, sudah jadi. Dan di sini kita menunggu. Kita letakkan di tempat yang teduh agar lebih cepat dalam keberhasilannya. Oke kawan-kawan, kita tunggu nanti ya. Ya, ini kawan sudah mengeluarkan tunas. Jadi yang kita kita balut kemarin nih di pucuk dari kelengkeng ini, dia mengeluarkan tunasnya, ingin mengeluarkan daun yang baru dari tunas nih, dari pucuk. Jadi seperti ini dia. Kalau kita tutup di atasnya, dia akan berusaha untuk mencari celah. Set, ngembang. Nah, gitu. Jadi kalau yang satu lagi, yang ini hasil dari sisip samping, bukan sisip samping, yang batang yang bawah udah kita sambung di sini kan kemarin. Ini sambungannya, kemudian kita balut sampai ke atas, tapi tidak memiliki pucuk, hanya memiliki mata tunas. Jadi mata tunas ini dia keluar menembus plastik. Nih, menembus plastik kawan-kawan. Ini dia. Sementara mata tunas yang di bawah ini udah mau keluar juga, tapi belum sanggup untuk menembus ya.
Tapi yang ini bisa dikatakan insya Allah sudah jadi. Nih, sambungan dari pohon kelengkeng crafting. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Bersabar nih, nyimpen video. Oke kawan, kita tunggu lagi. Oke, baik kawan-kawan. Bagaimana hasilnya? Inilah dia. Ini yang sambung pucuk kemarin, yang dibalut. Jadi ya, ini yang pucuk sudah mengeluarkan daun dan cukup agak tua seperti ini. Kalau udah agak tua, ini plastik udah bisa kita lepas. Kenapa harus kita lepas? Karena kalau kita biarkan saja seperti ini, nanti dikhawatirkan di dalam plastik ini bisa terjadi pembusukan, jadi dia mati lagi gitu. Jadi ini yang pucuk kawan, ini yang pucuk. Lihat nih, bentar, ini yang menembus plastik seperti ini. Nih kita buka ya, coba. Ini dari atas yang kita lilit kemarin, kita pilin. Nah, kita buka. Jadi memang harus segera kita buka nih, sebab nanti terjadi jamur di dalam. Iya. Ups. Yang dibawa dulu ya kemarin, ini dia. Ini bawa dulu yang kita buka. Ini. Nah, sudah kita lihat, alhamdulillah berhasil. Ini dia. Nah, ini dia sambungannya kawan-kawan. Sambungannya kelihatan nggak? Sebentar. Ini dia sambungannya. Sambungan dari sambung pucuk pohon kelengkeng. Jadi kita lihat lebih jelas. Nah, jadi bagi kita yang ingin melakukannya, insya Allah ini kelengkeng akan cepat berbuah, karena entres yang atas ini adalah batang tua, dan dengan kita lakukan hal seperti ini, insya Allah kelengkeng lebih cepat dalam pembuahannya. Nah, ini untuk satu lagi, dan ini juga nanti akan kita buka. Ini yang tembus dari samping nih, dan alhamdulillah berhasil dua-duanya. Baik kawan-kawan, selamat mencoba. Mudah-mudahan bagi yang mencoba berhasil, dan kelengkeng yang kawan-kawan ini bisa cepat berbuah. Kita tanam dalam pot, kita rawat dengan baik, dan kita bisa untuk mendapatkan buah hanya di halaman rumah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.